Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua 10 TKJ 1. Hari ini Bu Faiz akan menjelaskan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita akan membahas satu persatu kata. Nah, di sini ada kata-kata hubungan, berarti terjadi apa, anak-anak? Imbal balik. Apalagi kerja sama, ya. Terus ada apa lagi? Pusat. Yang dimaksud dengan pemerintah pusat itu siapa, anak-anak? Presiden, wakil presiden, dan menteri atau kabinet. Inilah anak-anak yang dimaksud dengan pemerintah pusat. Sekarang kita bahas pemerintah daerah. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2, kalian buka, kalian lihat. Di sini daerah terbagi menjadi beberapa macam. Ada daerah. Yang ketiga adalah tingkat kota madya Surabaya. Provinsi dipimpin oleh siapa, anak-anak? Gubernur. Gubernur beserta wakil gubernur dan DPRD. Inilah yang disebut dengan pemerintah daerah provinsi. Kabupaten dipimpin oleh siapa? Kabupaten, bupati dan wakil bupati beserta kota madya dipimpin oleh siapa? Wali kota beserta wakil wali kota dan DPRD. Nah, sekarang kita bahas hubungannya apa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah kalian baca tadi, apa anak-anak kira-kira? Terjadi hubungan yaitu desentralisasi atau otonomi daerah yang disingkat dengan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk apa? Mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Jadi pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Ya, inilah yang disebut dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Apa saja, Bu, yang dilakukan kepala daerah? Misalkan pembangunan gedung sekolah, membangun jalan raya, dan membangun fasilitas-fasilitas umum. Itulah yang disebut dengan pembangunan infrastruktur. Apalagi, misalkan dalam kepegawaian, mengangkat ASN, aparatur sipil negara, itu juga masuk ke dalam wilayah pemerintah daerah. Terus, membangun SDM
Ya, tidak boleh. Wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak boleh mencetak atau menerbitkan mata uang sendiri dengan alasan apapun. Yang kedua adalah membuat hukum sendiri. Jadi anak-anak, hukum yang berlaku adalah hukum nasional. Tidak boleh dengan alasan masyarakat Jawa Timur mayoritas beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Tidak boleh. Pertanyaannya, kenapa Bu di Aceh kok diperbolehkan? Karena di Aceh positifnya dan ada dampak negatifnya. Ada yang ditanyakan anak-anak dari penjelasannya Bu Faiz mengenai otonomi daerah. Bu Faiz persilakan. Silakan kalau ada yang bertanya, monggo Mas. Apa saja kelebihan dari otonomi daerah? Kelebihan dari otonomi daerah, ya. Tadi disuruh Bu Faiz membaca di bukumu. Kelebihannya salah satunya diterapkannya otonomi daerah adalah memangkas birokrasi. Birokrasinya tidak bertele-tele menaksanakan. Contohnya membangun jalan raya, membangun gedung sekolah. Kelebihannya diterapkan otonomi daerah. Yang kedua, seorang kepala daerah lebih mengerti kebutuhan dan kelebihan daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat. Ya. Jadi daerah dalam hal ini tujuannya adalah untuk menggali semaksimal mungkin potensi yang ada di daerah. Seorang kepala daerah menggali secara maksimal potensi apa yang bisa digali di daerahnya kepada daerah yang bersangkutan. Paham ya, Le? Sudah ada lagi yang ditanyakan? Bu Faiz persilakan. Ya, silakan. Apa syarat otonomi daerah bisa mendapatkan otonomi? Kenapa? Syarat otonomi daerah bisa mendapatkan otonomi. Syarat otonomi daerah bisa dijadikan otonomi khusus. Bahwa otonomi khusus ini diterapkan kepada daerah-daerah yang rentan adanya konflik. Contoh, dengan otsus ini maka bisa diselesaikan konflik yang terjadi di daerah tertentu. Kalau tidak ada masalah yang mendasar maka tidak akan diterapkan otonomi khusus. Jadi adalah beberapa masalah dan ada beberapa histori dari riwayat daerah tersebut. Contohnya yang khusus itu adalah Aceh dan mana anak-anak? Papua ini diberikan khusus tetapi tidak menerima mereka. Jadi mereka ingin lepas dari wilayah Indonesia. Maka sebagai pemerintah yang baik kita harus pangkuan NKRI sehingga wilayah NKRI ini menjadi wilayah yang utuh, tidak terpecah-pecah. Kita kesampingkan SARA, semuanya satu bangsa di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika tanpa memandang suku, ras dan